Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di kelas Kimia Industri. Untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang struktur atom. Atom pertama kali diungkapkan oleh filsuf dari Yunani yang bernama Demokritus. Demokritus ini menjelaskan dan percaya bahwa semua materi itu terdiri atas partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang dinamakannya dengan atom atau atomos. Atomos itu artinya tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi lagi. Kepercayaan atau penjelasan dari Demokritus inilah yang nantinya akan mengundang para ilmuwan lainnya untuk lebih mengembangkan teori tentang atom itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke teori tentang perkembangan model atom, kita akan melihat terlebih dahulu partikel-partikel dasar penyusun atom. Atom itu disusun oleh 3 macam partikel dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, masing-masing partikel ini ditemukan oleh elektron oleh J.J. Thomson, proton oleh Goldstein, dan neutron oleh Chadwick. Kita akan lihat yang pertama terlebih dahulu, penemuan elektron oleh J.J. Thomson. Penemuan elektron ini diawali dengan percobaan tabung sinar katoda. Percobaan tabung sinar katoda ini dilakukan oleh William Crookes ya. Hasil eksperimennya yaitu ditemukannya seberkas sinar yang muncul dari arah katode menuju anode yang disebut dengan sinar katode. Nah, oleh Johnston, sinar katode ini diusulkannya untuk diberi nama dengan elektron. Nah, tetapi percobaan dari Johnston dan William Crookes ini itu masih mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan pengaruh elektron terhadap perbedaan sifat antara atom suatu unsur dengan atom dalam unsur lainnya. Nah, oleh karena itu, dilakukanlah percobaan selanjutnya oleh J.J. Thomson. J.J. Thomson ini merupakan ahli fisika dari Inggris. Nah, ini si Thomson itu dia melanjutkan eksperimen dari William Crookes, yaitu melihat pengaruh medan listrik, medan magnet dalam tabung sinar katode. Nah, dari hasil percobaan J.J. Thomson ini menunjukkan bahwa sinar katode itu dapat dibelokkan ke arah kutub positif pada medan listrik. Nah, hal ini membuktikan terdapat partikel yang bermuatan negatif dalam suatu atom. Nah, partikel yang bermuatan negatif inilah yang dinamakan dengan elektron. Nah, percobaan dari J.J. Thomson, setelah J.J. Thomson menemukan adanya elektron dalam suatu atom, maka percobaan ini itu dilanjutkan oleh, kita lihat di sini, oleh Robert Andre Millikan. Nah, Robert Andre Millikan ini melakukan percobaan untuk melihat besarnya muatan dalam suatu elektron. Percobaan ini itu melalui percobaan tetes minyak Millikan. Seperti ini. Minyak ini disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik. Nah, akibat gaya tarik gravitasi ini akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Nah, apabila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Nah, dari hasil percobaan Millikan ini, maka diperolehlah muatan elektron itu sebesar negatif 1, sedangkan massa elektron itu sebesar 0.
Nah, dari percobaan-percobaan ini didapatkan jika elektron itu dilambangkan dengan E kecil dengan muatan sebesar -1 dan massa sebesar 0. Nah, inilah partikel penyusun atom yang pertama, yaitu elektron. Kemudian kita masuk ke partikel penyusun atom yang kedua, yaitu proton. Penemuan proton ini diawali dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford. Di sini Rutherford melakukan percobaan membombardir lempengan logam tipis dengan partikel alfa. Percobaan oleh Rutherford ini ya dikembangkan oleh Eugene Goldstein. Nah, Eugene Goldstein di sini melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Hasil eksperimen dari Goldstein ini membuktikan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anode, itu terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katode. Nah, setelah dia melakukan percobaan dengan berbagai gas, ternyata hanya gas hidrogen yang berhasil menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil baik massa maupun muatannya. Sehingga oleh Goldstein partikel ini dinamakan dengan proton. Proton mempunyai massa sebesar 1 SMA atau 1 SMA itu artinya SMA itu satuan massa atom dan muatan sebesar +1. Jadi kalau dinotasikan itu proton itu dilambangkan dengan P11, muatan 1 dan massa 1. Nah, selanjutnya itu adalah penemuan neutron ya, penemuan neutron. Nah, penemuan neutron ini setelah penemuan proton dan elektron, itu Ernest Rutherford itu melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Nah, jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka nantinya sinar alfa yang ditembakkan itu seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah nanti istilah inti atom. Nah, ini ya, Rutherford ini percobaannya ini dibantu oleh muridnya ya. Beliau menemukan konsep inti atom. Konsep inti atom berdasarkan hamburan sinar oleh lempeng emas. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford itu tahun 1932 itu Katwicks itu melakukan eksperimen lanjutan. Nah, di sini Katwicks mengamati bahwa ketika berhelium 9 ditembaki partikel alfa, ternyata partikel yang massanya sama dengan proton tapi tanpa muatan dilepaskan. Nah, inilah yang disebut dengan neutron. Neutron itu dinotasikan dengan N kecil ya, dengan banyaknya muatannya itu 0 atau sama dengan tidak bermuatan, sedangkan massanya itu adalah 1. Nah, jadi itulah penemuan partikel dasar dari penyusun atom tersebut. Jadi atom itu disusun oleh inti atom yang berada di inti atom dan yang berada di luar inti atom. Yang berada di inti atom itu adalah proton dan neutron, sedangkan yang berada di luar inti atom itu adalah elektron. Nah, atom itu dapat, kita masuk ke lambang atom. Atom itu dapat dilambangkan seperti ini, dinotasikan seperti ini. X ini dimisahkan dengan lambang unsur. Jadi X ini bisa Br ya, bisa K, kalium, bisa Cl, klor dan sebagainya. Sedangkan A di sini disebut dengan massa atom, Z di sini disebut dengan nomor atom.
Nah, atom ini itu ada dalam keadaan tiga macam ya. Yang pertama itu ada atom netral. Atom netral itu artinya atom yang tidak mempunyai muatan listrik. Jadi kalau misalkan atomnya itu K, kalium, berarti hanya K saja. Sedangkan yang kedua ada atom positif. Atom positif adalah atom yang kelebihan proton karena berpindahnya elektron. Contohnya itu misalkan K, kalau tadi yang netral K saja. Kalau atom positif berarti K plus K, nanti ada plus di atasnya. Itu artinya atom positif atau disebut dengan kation. Kemudian atom negatif atau anion itu adalah atom yang kelebihan elektron karena masuknya elektron dari unsur lain. Itu contohnya kalau tadi ada K plus, ada K netral, K plus itu artinya kation, atom positif. Nah, kalau atom negatif atau anion jadi K-. Artinya atom ini kelebihan elektron. Kemudian kita lihat, nah kita masuk ke perkembangan model atom. Perkembangan model atom itu awal sekali dikemukakan oleh Demokritus ya. Kemudian dari penjelasan Demokritus itu John Dalton tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang atom itu sendiri. Nah, John Dalton atau teori atom Dalton ini mengatakan kalau atom itu berbentuk bulat seperti bola pejal. Ya, jadi dianya atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Kemudian teori atom Dalton itu mengungkapkan jika atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Kemudian atom suatu unsur itu sama memiliki sifat, atau suatu unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Sedangkan atom unsur berbeda berlainan dalam massa dan sifatnya. Yang keempat, teori dari atom Dalton itu adalah senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Nah, teori atom Dalton ini itu ditunjang oleh dua hukum percobaan, yaitu hukum Lavoisier, hukum keran massa, dan hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Nah, untuk teori atom Dalton ini itu masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Nah, yang kedua itu tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Nah, itu beberapa kelemahan dari model atom Dalton, sehingga muncullah model atom yang kedua yang dikemukakan oleh Thomson atau disebut dengan teori atom Thomson. Nah, teori atom Thomson ini juga dikenal dengan teori atom model Roti-Kismis. Nah, kenapa dikatakan teori atom model Roti-Kismis? Ini karena Thomson mengilustrasikan atom sebagai suatu materi yang berbentuk bola yang bermuatan positif, yang mana di dalamnya itu tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, jadi seperti roti kismis bentuk atomnya. Nah, kemudian Thomson juga mengungkapkan jika atom itu bersifat netral, yaitu jumlah positif dan negatifnya itu adalah sama. Nah, yang ketiga kita masuk ke teori yang model atom yang ketiga, yaitu model atom Rutherford. Nah, di sini Rutherford melakukan eksperimen setelah adanya penemuan proton dan elektron. Itu Ernest Rutherford itu melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Nah, jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga nanti akan muncul istilah inti atom. Nah, dari percobaan itu pengamatan yang didapatkan oleh Rutherford yaitu pertama, partikel alfa sebagian besar diloloskan atau diteruskan.
Yang kedua, partikel alfa ada yang dihamburkan atau terdefleksi. Yang ketiga, partikel alfa ada yang dipantulkan. Nah, jadi dari pengamatannya itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar massa atom itu terpusat dalam suatu daerah yang disebut dengan inti atom. Nah, inti atom ini bermuatan positif. Dan juga Rutherford menemukan bahwa sebagian besar volume atom itu masih berupa ruang kosong atau ruang hampa. Nah, oleh karena itu Rutherford mengungkapkan teori atomnya sendiri, ya, disebut dengan teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford itu, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Kemudian Rutherford juga mengatakan dalam teorinya kalau atom bersifat netral, yaitu jumlah positif dan negatifnya sama. Tapi masih ada kelemahan juga dalam teori atom Rutherford ini, yaitu Rutherford tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Oleh karena itu, model atom ini terus berkembang sehingga ditemukanlah model atom berikutnya, yaitu model atom Burns, ya. Model atom Burns ini didasarkan pada teori kuantum untuk menjelaskan spektrum gas hidrogen. Nah, menurut Burns itu sendiri, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron hanya menempati tingkat-tingkat energi tertentu dalam atom. Nah, dari sini muncul model atom Burns, ya. Model atom Burns ini digambarkan sebagai sistem planet tata surya. Setiap bilangan kuantum utama menunjukkan orbit atau lapisan, dengan inti atom berada pada pusatnya. Nah, kemudian di teori model atom Burns ini masih memiliki beberapa kelemahan seperti hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron. Kemudian model atom Burns ini tidak mampu menerangkan bahwa atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Nah, oleh karena itu muncullah model atom yang kelima, itu model atom struktur atom modern yang kita gunakan sampai sekarang. Struktur atom modern atau teori mekanika kuantum. Nah, untuk teori mekanika kuantum atau teori atom modern ini itu memperbaiki teori dari Burns. Nah, jadi yang pertama ada teori yang dikemukakan oleh Heisenberg, yaitu teori prinsip ketidakpastian yang menyatakan bahwa elektron itu tidak ditemukan secara pasti, hanya kebolehjadian. Yang kedua itu adalah teori yang diungkapkan oleh Berkeley. Jika menurut Burns, elektron hanya berupa partikel yang punya massa dan menempatkan ruang, maka menurut Berkeley, elektron itu dapat bertindak sebagai partikel dan gelombang. Nah, yang ketiga itu teori yang ditemukan oleh Schrödinger, yaitu menemukan adanya bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum inilah yang akan menjadi dasar tempat kita melihat letak elektron di dalam suatu atom. Nah, kita masuk ke bilangan kuantum. Jadi, bilangan kuantum itu menggambarkan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom. Atau bisa dikatakan kalau bilangan kuantum itu adalah alamat si elektron itu di mana di dalam atom. Nah, untuk bilangan kuantum itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan n kecil. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L kecil. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M kecil. Yang terakhir ada bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan
akan lihat satu persatu dari bilangan kuantum ini. Kita mulai dari bilangan kuantum utama. Lambang dari bilangan kuantum utama adalah n kecil. Nah, untuk kulit atom, jenis-jenis kulit atom itu ada 4. Ada 4 macam, ada K, L, M, dan N. Nah, nilai N-nya untuk masing-masing kulit, jika kulitnya K, berarti nilai N-nya itu 1. Jika kulitnya L, berarti nilai N-nya itu 2, berarti untuk kulit kedua. Jika kulitnya M, berarti nilai N-nya 3. Jika kulitnya N, itu nilai N-nya adalah 4. Nah, semakin dekat letak kulit atom dengan inti, maka nilai bilangan kuantum utamanya akan semakin kecil. Contoh yang kulit K adalah kulit yang terletak dekat inti atom, sehingga nilai bilangan kuantum utamanya itu adalah 1. Kemudian kita masuk ke bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit tempat elektron berada dan bentuk orbital. Nah, untuk subkulit elektron itu ada 4 macam. Ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Nah, subkulit ini atau bilangan kuantum azimut ini itu dilambangkan dengan L kecil. Nah, jadi jika subkulit S berarti nilai L-nya adalah 0. Subkulit P berarti itu nilai L-nya itu adalah 1. Subkulit D itu nilai L-nya adalah 2. Subkulit F itu nilai L-nya adalah 3. Jadi ada 4 macam subkulit elektron. S, P, D, dan F. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital. Orbital tempat ditemukannya elektron pada subkulit tertentu dan arah momentum sudut elektron terhadap inti. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik ini itu dilambangkan dengan M kecil. Nah, nilai dari bilangan kuantum magnetik itu antara min L sampai dengan plus L. Kita lihat hubungannya di sini, hubungan antara bilangan kuantum azimut dengan bilangan kuantum magnetik. Nah, jika bilangan kuantum azimutnya itu adalah 0, itu berarti subkulitnya itu adalah S. Nah, S ini bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. 0 karena rumus untuk M, bilangan kuantum magnetik itu adalah min L sampai dengan plus L. Karena L-nya itu 0, berarti bilangan kuantum magnetiknya 0. Dan jika digambarkan ke dalam bentuk orbital, itu hanya satu kotak. Dan jumlah orbitalnya adalah 1. Nah, kemudian kita kasih contoh yang kedua. Jika bilangan kuantum azimutnya 1, itu berarti subkulit P ya. Subkulit P berarti bilangan kuantum magnetiknya itu ada 3. Dari min L sampai plus L berarti min 1, 0, plus 1. Nah, di sini berarti ada 3 orbital. Untuk subkulit D dengan bilangan kuantum azimut atau nilai L-nya 2, berarti bilangan kuantum magnetiknya adalah dari negatif 2 sampai plus 2. Sehingga didapatkan orbitalnya berjumlah 5. Begitu juga dengan subkulit F dengan nilai L-nya 3. Berarti didapatkan jumlah orbitalnya adalah 7. Nah, kemudian kita lihat bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin. Lambang untuk bilangan kuantum spin ini adalah S. Ini menyatakan arah rotasi elektron pada porosnya. Ada 2 kemungkinan arah rotasi. Arah rotasinya yaitu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, bila searah jarum jam, maka nilai S-nya, nilai bilangan kuantum spin-nya adalah bernilai positif, yaitu positif setengah. Kalau di dalam orbital itu dituliskan dengan tanda panah ke atas. Sedangkan sebaliknya untuk elektron yang berotasi berlawanan arah jarum jam, itu berarti nilai S-nya adalah negatif setengah.
Nah, nanti dalam orbital itu dituliskan dengan tanda panah ke bawah. Nah, baiklah, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan lanjut minggu depan ke konfigurasi elektron, menyusun elektron dalam suatu atom. Nah, baiklah, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.